Orang memanggil aku Mingke. Namaku sendiri sementara ini tak perlu kusebutkan. Bukan karena aku gila misteri. Setelah aku pikirkan, belum perlulah tampilkan diri di hadapan mata orang lain. Pada mulanya catatan pendek ini aku tulis dalam masa berkabung. Dia telah tinggalkan aku, entah untuk sementara, entah tidak. Ya, manusia memang terlalu sering bertepuk hanya sebelah tangan. Dalam hidupku yang masih seumur jagung ini, aku merasa ilmu pengetahuan telah memberi padaku sesuatu restu yang tiada hingga indahnya. Sekali direktur sekolahku bilang di depan kelas bahwa yang disampaikan oleh tuan-tuan guru di bidang pengetahuan umum sudah cukup luas, bahkan jauh lebih luas daripada yang dapat diketahui oleh para pelajar setingkat di banyak negeri di Eropa sendiri. Tentu aku menjadi berbangga diri. Aku belum pernah ke Eropa. Benar tidaknya ucapan tuan direktur aku tak tahu. Hanya karena menyenangkan ya aku percaya saja. Lagi pula semua guruku kelahiran Eropa, dididik di sana pula. Rasanya tidak layak jika tidak mempercayai. Ilmu pengetahuan yang ku dapat dari sekolah dan kusaksikan sendiri dalam hidup nyata telah membuat pribadiku menjadi agak berbeda dari sebangsaku pada umumnya. Menyalahi wujudku sebagai orang Jawa atau tidak, aku pun tidak tahu. Salah satu hasil ilmu pengetahuan yang tak habis-habis kugagumi adalah percetakan, terutama sinkrografi. Coba, orang sudah dapat memperbanyak potret berpuluh-puluh ribu lembar dalam sehari. Gambar pemandangan, orang besar dan penting, mesin baru, gedung-gedung pencakar langit dari Amerika, semua dan dari seluruh dunia dapat aku saksikan melalui lembar-lembar cetakan. Oh, sungguh rugi generasi sebelum aku, generasi yang sudah puas dengan banyaknya jejak langkah sendiri di lorong-lorong kampungnya itu. 5 tahun lalu belum lagi ada gambar tercetak beredar dalam lingkungan hidupku. Berita-berita dari Eropa dan Amerika banyak mewartakan penemuan-penemuan terbaru. Kehebatannya menandingi kesaktian para satria dan dewa nenek moyangku dalam cerita wayang. Berkat penemuan baru itu, Betawi Surabaya telah dapat ditempuh dalam 3 hari. Diramalkan akan cuma sehari malah. Hanya sehari semalam. Kalaulah Stevenson pernah aku temui dalam kehidupan, akan kupersembahkan padanya karangan bunga sepenuhnya dari anggrek. Jaringan jalan kereta api telah membelah-belah pulauku, Pulau Jawa. Dunia rasanya tidak berjarak lagi. Kekuatan bukan lagi dimonopoli oleh gajah dan badak. Mereka telah digantikan oleh benda-benda kecil buatan manusia, yaitu torak, sekrup, dan mur. Warta sayup-sayup mengatakan Jerman malah sudah membuat kereta digerakkan oleh listrik. Ya Allah, dan aku sendiri belum lagi tahu bagaimana dan apa listrik itu. Tenaga-tenaga alam mulai diubah manusia untuk diabdikan pada dirinya. Orang bahkan sudah merancang untuk bisa terbang seperti Gatot Kaca. Inilah yang kemudian disebut zaman modern. Ya, modern. Dengan cepat kata itu menggelombang dan membiarkan diri seperti bakteria di Eropa sana. Ya, pendeknya, dalam zaman modern ini potret sudah dapat
diperbanyak sampai puluhan ribu sehari. Dan yang penting, nah, ada di antaranya yang paling banyak kupandangi, yaitu potret seorang Dara, gadis cantik, kaya, berkuasa, gilang gemilang, seorang pribadi yang memiliki segala kekasih para dewa. Kabarnya, menurut teman-teman sekolah, bahkan bankir-bankir terkaya di dunia sekalipun tidak berpeluang untuk merayunya. Pada waktu-waktu senggang, sering aku pandangi wajahnya sambil berandai-andai. Ya, andai dia betapa tingginya tempatnya. Jauh pula, 11 atau 12 ribu mil laut dari tempatku, Surabaya. Untuk menuju ke tempatnya, pelayaran memerlukan sebulan naik kapal, mengarungi 2 samudra, 5 selat, dan 1 terusan. Itu pun belumlah tentu aku dapat bertemu dengannya. Tidak, Dara, kekasih para dewa ini seumur denganku, 18 tahun. Kami berdua dilahirkan pada tahun yang sama, 1880. Hanya 1 angka saja berbentuk batang, 3 lainnya bulat-bulat seperti kelereng salah cetak. Hari dan bulannya juga sama, 31 Agustus. Kalau ada perbedaan ya hanya soal jam dan kelamin. Ya, aku laki-laki dan dia perempuan. Guruku, Magda Peters, melarang kami mempercaya astrologi. Ngomong kosong katanya. Thomas Aquinas, sambungnya, pernah melihat 2 orang yang lahir pada tahun, bulan, hari, dan jam, malah tempat yang sama. Dan nasib kedua orang itu sungguh tidak pernah sama. Yang seorang menjadi tuan tanah besar, yang lain justru menjadi budaknya. Dan memang aku tidak pernah percaya. Aku lebih mempercayai ilmu pengetahuan, akal, setidak-tidaknya padanya ada kepastian-kepastian yang bisa dipegang. Tanpa mengetuk pintu kamar pemondokanku, Profesor Hop masuk. Didapatinya aku sedang memandangi gambar sang gadis, sang Dara, kekasih para dewa itu. Ia terbahak tertawa, dan aku terperanjat dan tersipu. Dan lebih kurang ajar lagi justru seruannya. Ahoy si piloginik, mata keranjang kita, buaya kita, bulan mana pula sedang kau rindukan? Aku bisa saja mengusirnya, tapi hush, dengusku. Siapa tahu, kata aku. Astrolog itu tahu segalanya, Mingke, kecuali dirinya sendiri. Kemudian seperti biasa ia lanjutkan dengan seringai. Jangan, Mingke, jangan yang itu, bujuknya dengan suara rintihan. Di Surabaya juga ada seorang dewi, cantik tiada banding, tiada kalah dari gambar itu. Itu kan cuma gambar. Kalau kau memang jantan piloginik sejati, mari aku bawa kau ke sana. Aku ingin lihat bagaimana akan tingkah dan solahmu. Apa kau memang sejantan itu? Aku masih banyak pekerjaan, Rob. Wah, kecut sebelum bertandang, tuduhnya. Ya, begitulah otak-otak HBS seperti Robert Sorhop ini. Hanya pandai menghina, mengecilkan, melecehkan, dan menjahati orang. Dia tahu kelemahanku. Aku tak memiliki darah Eropa dalam tubuhku. Sungguh-sungguh dia sedang bikin rencana jahat terhadap diriku sepertinya. Merasa ditantang, aku pun menjadi tertantang. Ya sudah, ayo kapan kita mau ke sana? 7 September 1898, hari Jumat Legi. Ini di Hindia, di Nederland. 6 September 1898, hari Kamis Kliwon.
Beberapa minggu setelah kedatangan Rubit Sorhop ke pemondokanku, dan sekarang seluruh Jawa berpesta pora, mungkin juga seluruh Hindia Belanda. Triwarna berkibar riang di mana-mana. Dara yang seorang dewi kecantikan, kekasih para dewa itu, kini naik tahta. Ia sekarang ratuku, dan aku kaulanya, rakyatnya. Tepat seperti cerita Sufro Magnavitus tentang Thomas Aquinas, ia adalah Sri Ratu Wilhelmina. Tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya telah memberikan kesempatan pada astrolog untuk mengangkatnya jadi ratu dan menjatuhkan aku menjadi rakyatnya. Dan ratuku ini tak pernah tahu barangkali bahwa aku pernah ada di muka bumi ini. Para pelajar sepertinya gila merayakan penobatan ini. Pertandingan, pertunjukan, permainan kebiasaan yang dipelajari dari orang Eropa, sepak bola, kasti, dan semua tidak ada yang menarik perhatianku. Dunia sekelilingku menjadi ramai, meriam pun berdentuman, arak-arakan, dan keramaian-keramaian lain begitu meriahnya. Jadi pergilah aku seperti biasa ke tetangga sebelah, Chiang Marais, orang Perancis berkaki satu. Haleluya Mingke, apa kabar kau hari ini? Tegurnya dalam Perancis yang memaksaku ikut pula menggunakan bahasanya itu. Ada pekerjaan untukmu, Xiang. Satu perangkat perabot kamar. Aku berikan padanya gambar sebagaimana dikehendaki pemesan. Ia mempelajari gambar tersebut dan kemudian tersenyum senang. Beres Mingke, akan kuperhitungkan biayanya dengan ukiran motif Jepara tentunya Mingke. Tuan muda Mingke, panggil ibu pemondokanku dari sebelah. Melongok melalui jendela, aku lihat Mepro telinga melambaikan tangan padaku. Siang, aku pergi dulu ya. Mevrouw Bawel itu barangkali hendak menyuguhiku tarcis. Jangan terlalu lama pesanan itu, Siang. Di rumah tak kutemui tarcis, hanya Rubit Sorhop. Ayo, katanya, kita pergi sekarang. Sebuah dokar model baru, Karper, telah menunggu di pintu gerbang. Kami naik, kuda mulai bergerak. Kusirnya seorang Jawa tua. Pasti sewanya lebih mahal ini Rob, kataku dalam Belanda. Jangan main-main Mingke. Ini bukan dokar sembarangan dokar, bukan kretek, dokar dengan per. Barangkali yang pertama menjelang akhir abad ini. Barangkali juga pernya lebih mahal dari seluruh dokar. Aku percaya Rob. Ngomong-ngomong, kita mau kemana ini? Ke tempat di mana semua pemuda mengimpikan undangan karena bidadarinya Mingke. Dengar, aku beruntung mendapatkan undangan dari abangnya. Tak ada yang pernah dapat undangan ke sana kecuali ini. Dengan ibu jari yang menuding dadanya sendiri. Dengar, kebetulan nama abangnya juga sama sepertiku, Robert. Aduh, banyak benar anak bernama Robert sekarang. Dia tidak menggubris, lalu meneruskan. Hanya karena kami berdua pernah bertemu dalam pertandingan bola, di rumahnya ada kelahiran beberapa sapi jantan yang tidak dikehendaki. Itu yang terpenting bagiku, Mingke. Ia melirik padaku. Sapi jantan, aku tak mengerti. Sapi jantan untuk sarapan, maksudku itu soalku. Dan soalmu. Ia berkecap-kecap, matanya tajam menyelidik mataku. Soalmu sih adik si Robert itu. Aku ingin lihat sampai di mana kejantananmu, hai Piloginik. Mengapa tak kau ambil semua saja untukmu, Rob? Untuk dirimu sendiri. Ya santapan pagi dan juga Dewi itu, kataku. Oh, jadi Dewi yang akan kami kunjungi adalah gadis Indo peranakan, Indis.
Ruby Surhop adalah teman satu sekolahku, satu kelas di HBS. Orang tuanya sama-sama Indo. Mamanya pergi ke kapal Belanda ketika hendak melahirkan, berharap anaknya kelak diakui sebagai warga negara Belanda. Tapi belakangan aku tahu melahirkan di atas kapal Belanda tidak menyebabkan akibat hukum apa-apa. Dengan berkewarganegaraan Belanda, tentu saja dia berharap kelak akan mendapat pekerjaan yang lebih baik, gaji yang lebih tinggi daripada pribumi. Sejak dulu dia memang tampak begitu iri terhadapku, mungkin terhadap prestasiku dan kedekatanku dengan teman-teman perempuan di sekolah. Dia ingin sekali barangkali mempermalukanku di hadapan umum, dan dia tidak pernah berhasil. Pagi ini sangat indah memang, langit biru cerah tanpa awan. Yang telah naik tahta biarlah sudah. Semua pajangan pada gedung-gedung dan gapura-gapura itu sudah untuknya. Pertemuan-pertemuan resmi pun juga sudah untuknya. Kekasih para dewa, Dewi Kayangan. Dan sekarang Surhop sedang hendak mempermain-mainkanku di hadapan gadis dunia yang ia kehendaki aku taklukkan. Jadi kita berangkat ke pesta dengan pakaian begini, Rob? Tidak, Mingke. Kataku tadi aku hanya untuk bersantap dan kau untuk menaklukkan. Kita pergi kemana, Rob? Tepat ke sasaran lah. Rob. Kutinju bahunya karena rasa ingin tahu. Ayolah katakan. Dan ia tak mau mengatakan. Jangan meringis. Kalau kau betul jantan, ia berkecap-kecap. Akan aku hormati kau lebih daripada guruku sendiri. Kalau kau kalah, awas Mingke. Untuk seumur hidup kau akan jadi tertawaanku. Ingat-ingat itu ya. Kau memperolokku, Rob. Tidak, Mingke. Pada suatu kali kau akan jadi bupati. Mungkin kau akan mendapat Kabupaten Tandus, tapi aku doakan kau agar mendapat yang subur. Kalau Dewi itu kelak mendampingimu menjadi Raden Ayu, aduhai, semua bupati di Jawa akan demam cemburu karena iri. Siapa bilang aku mau jadi bupati? Dan aku akan meneruskan sekolah ke Nederland. Aku akan jadi insinyur. Pada waktu itu aku akan bisa bertemu kau lagi. Aku akan berkunjung padamu bersama istriku. Dan tahu kau pertanyaan pertama yang bakal kuajukan? Jangan mimpi, Rob. Aku takkan jadi bupati. Dengarkan aku dulu. Aku akan bertanya, hai Pilogini, mata keranjang, buaya darat, mana harimu? Rupa-rupanya kau masih anggap aku ini sebagai Jawa yang belum beradab, Rob. Mana ada Jawa yang beradab, bupati pula, dan bukan buaya darat. Kau. Aku takkan menjadi bupati. Ia tertawa melecehkan. Dan dokar itu tak juga berhenti. Makin lama makin jauh meninggalkan Surabaya. Aku agak tersinggung sebenarnya. Ya, aku memang sudah tersinggung. Robert tidak peduli. Memang dia pernah berkata, satu-satunya pembesar Jawa yang tidak berniat punya harem hanya dengan beristri orang Eropa, Totok atau Indo. Dengannya ia tidak bakal bermadu. Karper mulai memasuki daerah Wonokromo. Lihat ke kiri, seru Rob. Sebuah rumah bergaya Tiongkok, berpelataran luas dan terpelihara dengan rapi, dengan pagar hidup, pintu dan jendela tertutup, catnya serba merah. Tidak menarik perasaan keindahanku. Dan siapa tak tahu rumah siapa dan apa itu? Ya, rumah pelesir Suhian Babah Acong yang punya. Tapi Dokar berjalan terus. Tetap lihat ke kiri, kata Robert kemudian.
Barang 100 atau 150 meter di sebelah kiri dari rumah Prasil itu nampak tanah kosong. Kemudian menyusul rumah loteng dari kayu, juga berpelataran luas. Dekat di belakang pagar kayu terpasang papan nama besar dengan tulisan Borderisch Wittenzorg. Setiap penduduk Surabaya dan Wonokromo kiraku tahu belaka. Itulah rumah hartawan besar Tuan Melema, Herman Melema. Orang menganggap rumahnya sebuah istana pribadi, sekalipun hanya dari kayu jati. Dari kejauhan sudah nampak atap sirapnya dari kayu kelabu. Pintu dan jendela terbuka lebar, tidak seperti pada rumah pelesir Acong. Berandanya tidak ada, sebagai gantinya sebuah konsol cukup luas dan lebar melindungi anak tangga kayu yang lebar pula. Orang lebih banyak menyebut-nyebut gundiknya, Nyai Ontosoroh. Gundik yang banyak dikagumi orang. Cantik, rupawan, berumur 30-an. Dan dia pengendali seluruh perusahaan pertanian besar itu. Dari nama Buitenzorg itulah ia mendapatkan nama Ontosoroh, sebutan bagi lidah Jawa. Kata orang, keamanan keluarga dan perusahaan itu dijaga oleh seorang pendekar Madura bernama Darsam dan para pengikutnya. Maka tak ada orang yang berani datang iseng ke istana kayu itu. Aku terhenyak. Tiba-tiba Dokar membelok melewati pintu belakang, melewati papan nama Borderisch Wittenzorg, langsung menuju ke tangga depan rumah. Aku bergidik. Dalam ingatanku Darsam, yang belum pernah lagi aku lihat seperti apa orangnya. Hanya terbayang kumisnya, tak lain dari kumis, sekepal dan barangkali celurit. Tak pernah ada cerita orang mendapat undangan dari istana angker seangker ini. Kesini Rob, ia mendengus. Seorang pemuda Indo-Eropa membuka pintu kaca, menuruni anak tangganya, menyambut Surhop. Nampaknya ia seumur denganku. Ia berwajah Eropa, berkulit pribumi, jangkung, tegap, kukuh. Hai Rob, sambut Surhop. Aku bawa temanku Rob, tak apa toh. Kau tak ada keberatan kan? Pemuda itu tidak menyambutku. Pemuda hanya pribumi barangkali. Liriknya tajam menusuk. Aku mulai gelisah. Tahu sedang memasuki awal babak permainan. Kalau dia menolak, Surhop akan tertawa, menertawaiku. Dan dia akan tunggu aku merangkak ke jalan raya dalam halauan Darsam. Tapi ia belum menolak, belum mengusir. Sekali saja bibirnya bergerak menghalau. God, kemana mesti aku sembunyikan muka aku? Tapi tidak, mendadak ia tersenyum mengulurkan tangan. Robert Melema, ia memperkenalkan diri. Mingke, balasku. Ia masih juga menjabat tanganku menunggu aku menyebutkan nama keluargaku. Aku tak punya, maka tak menyebutkannya. Ia mengernyit. Aku mengerti, barangkali dianggapnya aku anak yang tidak atau belum diakui ayahnya melalui pengadilan. Tanpa nama keluarga adalah merupakan Indohina, sama dengan pribumi. Dan aku memang pribumi, tapi ia tidak menuntut nama keluargaku sepertinya. Senang berkenalan denganmu, mari masuk. Kami menaiki jenjang, hatiku tetap curiga melihat lirikan yang tajam. Kecurigaan tiba-tiba hilang sirna. Suasana baru menggantikannya. Di depan kami berdiri seorang gadis berkulit putih, halus, berwajah Eropa, berambut dan bermata pribumi. Dan mata berkilauan itu seperti sepasang kejora. Dan bibirnya tersenyum meruntuhkan iman. Kalau gadis ini yang dimaksud Surhop, maka dia benar. Bukan saja menandingi, malah mengatasi Sri Ratu.
Dan ini bukan gambar, ini nyata. Annelies Melema, ia mengulurkan tangan padaku kemudian pada Surhop. Suara yang keluar dari bibirnya begitu mengesankan, tak mungkin dapat kulupakan seumur hidup. Kami berempat duduk di sais rotan. Robert Surhop dan Robert Melema segera terlibat dalam percakapan tentang sepak bola, pertandingan besar yang pernah mereka saksikan di Surabaya. Aku merasa kikuk untuk mencampuri. Tak pernah aku suka pada sepak bola. Mataku mulai beredar pada ruang tamu yang luas itu. Perabot, langit-langit, kandil-kandil kristal yang bergelantungan, lampu-lampu gas gantung dengan kawat penyalur dari tembaga, entah di mana sentralnya. Juga potret Sri Ratu Emma yang telah turun tahta terpasang pada figura kayu berat. Dan untuk kesekian kali pandangku ini berhenti pada wajah Annelies juga. Sebagai penjual perabot rumah tangga, sekali lirik sudah dapat aku menentukan barang-barang itu mahal belaka, dikerjakan oleh para tukang yang mahir. Permadani di bawah sais bergambar motif yang tak pernah kutemui, mungkin pesanan khusus. Lantainya terbuat dari parket, tegel kayu yang mengkilat oleh semir kayu. "Mengapa diam saja?" tegur Annelies dengan suara manis dalam Belanda pergaulan. Sekali lagi ku tatap wajahnya. Hampir-hampir aku tak berani menatap matanya. Tiadakah dia jijik padaku? Sudah tanpa nama keluarga dan pribumi pula. Aku hanya bisa menjawab dengan senyuman dan sekali lagi melepas pandang pada perabot. "Semua serba bagus di sini ya. Suka kamu di sini?" "Suka sekali." Dan sekali lagi kupandangi dia. Sesungguhnya kecantikannya memang memukau. Di tengah-tengah kemewahan ini, ia nampak agung, merupakan bagian yang mengatasi segala yang indah dan mewah. "Mengapa kau sembunyikan nama belakangmu, Mingke?" tanyanya. "Tak ada ku sembunyikan, sungguh," jawabku, dan mulai gelisah lagi. "Apa perlu benar kusebutkan?" Aku lirik Robert Surhop. Ia tidak tertikam oleh lirikanku. Ia sedang asik tenggelam dalam sepak bolanya dengan Robert Melema. Sebelum aku tarik lirikanku, mendadak dialah yang justru melepaskan lirikannya. "Tentu saja, Mingke, nanti disangka kau anak yang tidak diakui oleh ayahnya." "Aku betul-betul tak punya nama belakang," jawabku nekat. "Oh," serunya pelan. "Maafkan aku." Ia terdiam sejenak. "Tak punya pun baik," katanya kemudian. "Aku bukan Indo," tambahku dengan nada membela diri. "Oh," sekali lagi ia berseru. "Bukan Indo." Rasanya ada gendang bermain dalam jantungku. Dia sudah tahu sekarang aku hanya pribumi. Pengusiran setiap saat bisa saja terjadi. Tanpa melihat, dapat aku rasai lirikan Robert Surhop sedang menaksir-naksir bagian-bagian tubuhku yang tak tertutup. Ya, seperti gagak sedang menaksir-naksir calon bangkai. Waktu ku angkat pandangku, kulihat Robert Melema menikam Annelies dengan pandangnya. Dan pada waktu itu beralih padaku. Bibirnya menjadi garis tipis lurus. Astaga, mau jadi apa aku ini? Haruskah aku terusir seperti anjing dari rumah yang serba mewah ini di bawah derai tawa Robert Surhop? Tak pernah aku merasa secemas saat ini. Annelies menatap Robert Surhop, kemudian pada abangnya, kemudian kembali padaku. Sejenak penglihatanku kabur. Yang nampak hanya gaun panjang putih Annelies, tanpa wajah, tanpa anggota badan. Dan gaun itu tidak berlengan, berkilauan pada setiap gerak. Sekarang aku lebih mengerti. Memang sudah menjadi maksud Surhop untuk menghinakan aku di rumah orang.
Dan sekarang aku hanya dapat menunggu meledaknya pengusiran. Sebentar lagi mungkin si Darsam pendekar akan dipanggil, disuruh lemparkan aku ke jalan raya. Jantung menggila ini terasa mendadak tak lagi berdenyut mendengar lengking tawa Annelies. Lambat-lambat ku naikkan pandang padanya. Giginya gemerlapan, nampak lebih indah dari semua mutiara yang tak pernah kulihat. Ahoy Piloginik, dalam keadaan begini pun kau masih sempat mengagumi dan memuja kecantikan. Mengapa kau pucat? Tanya Annelies seperti sedang memberi ampun. Pribumi juga baik, katanya masih dalam tawa. Pandang Robert Melema sekarang tertuju pada adiknya, dan Annelies menentangnya dengan pandang terbuka. Sang abang menghindari. Permainan sandiwara apakah semua ini? Robert Surhoff tak bicara sesuatu. Robert Melema juga tidak. Apakah dua pemuda itu sedang bermain mata, memaksa aku untuk meminta maaf hanya karena aku tak punya nama belakang, nama keluarga, dan pribumi pula? Mengapa aku harus melakukannya? Oh tidak. Pribumi juga baik, ulang Annelies bersungguh. Ibuku juga pribumi Jawa. Kau tamuku Mingke, serunya mengandung nada memerintah. Baru aku menghembuskan nafas lega. Terima kasih Annelies. Nampaknya kau tak suka pada sepak bola. Aku pun tidak. Mari duduk di tempat lain. Ia berdiri menyilakan, mengulurkan tangan dengan manjanya minta digandeng. Aku berdiri mengangguk minta maaf pada abangnya dan Surhoff. Mereka ikuti kami dengan pandang. Annelies menoleh dan meninggalkan senyum maaf pada tamu yang ditinggalkan. Ruang tamu luas itu kami lintasi. Kami memasuki ruang belakang yang lebih mewah lagi. Juga di sini dinding seluruhnya terbuat dari kayu jati yang dipelitur coklat muda. Di pojokan berdiri seperangkat meja makan dengan 6 kursi. Di dekatnya terdapat tangga naik ke loteng. Kenap bertubur di 3 pojok lainnya. Di atasnya berdiri jambang bunga dari tembikar bikinan Eropa. Bunga-bungaan bersembulan dari dalamnya dalam karangan yang serasi. Annelies mengikuti pandangku dan berkata, aku sendiri yang merangkainya. Oh ya, siapa gurunya? Gurunya Mama. Ya, mamaku sendiri. Oh, bagus sekali ini. Melihat mataku terpancang pada lemari pajangan, ia bawa aku ke sana. Lemari itu berdiri pada dinding di tentang meja makan. Di dalamnya terpajang benda-benda seni tak pernah kulihat sebelumnya. Aku tidak membawa kuncinya, kata Annelies. Itu yang paling kusukai. Ia menuding pada patung kecil dari perunggu. Kata Mama, itu Firaun Mesir. Ia berpikir sejenak. Kalau tak salah namanya Nefertiti, seorang putri yang sangat cantik. Apapun nama patung itu, aku heran. Ya, aku heran juga. Seorang pribumi, gundik pula, tapi dia tahu nama Firaun segala. Di dalamnya terdapat juga patung Erlangga ukiran Bali, duduk di atas punggung Garuda. Berbeda dari yang lain-lain, patung ini tidak terbuat dari kayu sawo, tapi sejenis kayu yang aku tak pernah tahu. Pada papan pertama terdapat deretan topeng kecil-kecil dari gerabah bergambarkan aneka muka binatang. Itu topeng-topeng cerita si Jin Kui, Annelies menerangkan. Pernah dengar ceritanya? Belum, aku menjawab. Ya, suatu kali akan aku ceritai. Mau kau kiranya? Pertanyaan itu terdengar ramah dan semenak, menenggelamkan seluruh kemewahan dan perbedaan yang ada. Dengan senang hati tentu saja.
Kalau begitu, kau tentu suka datang lagi kemari kan, Mingke? Suatu kehormatan. Kau bersekolah. Aku kawan sekolah Robe Surhop, kataku. Oh, rupa-rupanya abangku bangga punya teman dia, seorang murid HBS. Sekarang, aku sendiri juga punya teman murid HBS. Kaulah itu. Tiba-tiba ia menengok ke pintu belakang dan berseru-seru. Mama, mama sini mama, ada tamu. Dan segera kemudian muncul seorang wanita pribumi berkain berkebaya putih dihiasi renda-renda mahal. Mungkin bikinan Narden seperti diajarkan di ELS. Ia mengenakan kasut beladu hitam bersulam benang perak. Permunculannya begitu mengesankan karena dandannya yang rapi, wajahnya yang jernih, senyumnya yang keibuan, dan riasan yang terlalu sederhana. Ia kelihatan manis dan muda, berkulit langsat, dan yang mengagetkan aku adalah bahasa Belandanya yang baik dengan tekanan sekolah yang benar. Ya Annelies, siapa tamumu? Ini mama, Mingke namanya, pribumi Jawa mama. Ia berjalan menghampiri aku dengan sederhananya. Dan inilah rupanya Nyai Ontosoro yang banyak dibicarakan orang. Buah bibir penduduk Wonokromo dan Surabaya. Nyai penguasa Borderich Buitenzorg. Pelajar HBS mama. Oh ya, betul itu? Tanya Nyai padaku. Dan aku ragu. Haruskah aku ulurkan tangan seperti pada wanita Eropa, atau aku hadapi dia seperti wanita pribumi? Jadi aku harus tidak peduli. Tapi dialah justru yang mengulurkan tangan. Aku terheran-heran dan kikuk menerima jabatannya. Ini bukan adat pribumi, ini Eropa. Kalau begini caranya, tentu aku akan mengulurkan tangan lebih dulu tadi. Tamu Annelies juga tamuku, katanya dalam Belanda yang fasih. Bagaimana aku harus panggil? Panggil tuan kah, Sinyo? Tapi bukan Indo kan? Ya, bukan Indo. Betul pelajar HBS, tanyanya, tersenyum ramah. Betul. Orang memanggil aku Nyai Ontosoro. Mereka tidak bisa menyebut Buitenzorg. Nampaknya Sinyo ragu menyebut aku demikian. Semua memanggil begitu, jangan segan. Aku tak menjawab, dan nampaknya ia memaafkan kekikukanku. Kalau Sinyo pelajar HBS, tentu Sinyo putra bupati. Bupati mana itu, Nyo? Tidak, begitu segannya Sinyo menyebut aku. Kalau ragu, tak menghinakan diri Sinyo, panggil saja mama, seperti Annelies juga. Ya Mingke, gadis itu memperkuat. Mama benar, panggil saja mama, kata Annelies. Bukan putri bupati manapun, Ma. Dan dengan panggilan baru itu, kekikukanku, perbedaan antara diriku dengannya, bahkan juga keasingannya mendadak lenyap. Kalau begitu, tentu putra Pati, Nyai Ontosoro meneruskan. Ia masih berdiri di hadapanku. Silakan duduk, mengapa berdiri saja? Putra Pati pun bukan, Mama. Ya, terserahlah. Setidak-tidaknya senang juga ada tamu Annelies datang berkunjung. Hei An, yang benar ya, layani tamumu. Tentu Mama, jawabnya riang seakan mendapat restu. Nyai Ontosoro pergi lagi melalui pintu belakang. Aku masih terpesona melihat seorang wanita pribumi bukan saja bicara Belanda dengan begitu baiknya, lebih karena tidak mempunyai suatu kompleks terhadap tamu pria. Di mana lagi bisa temukan wanita semacam dia? Apa sekolahnya dulu? Dan mengapa hanya menjadi seorang nyai, seorang gundi? Siapa pula yang telah mendidiknya menjadi begitu bebas seperti perempuan Eropa? Keangkeran istana kayu ini berubah menjadi maligai teka-teki bagiku.
Aku senang ada tamu untukku, Anelis semakin riang mengetahui ibunya tidak berkeberatan. Tak ada yang pernah mengunjungi aku. Orang takut datang kemari. Juga teman-teman sekolahku. Seorang pelayan wanita menghidangkan susu coklat dan kue. Dan pelayan itu tidak datang merangkak-rangkak seperti pada majikan pribumi. Malah dia melihat padaku seperti menyatakan keheranan. Tak mungkin yang demikian terjadi pada majikan pribumi. Dia harus menunduk terus. Dan alangkah indah kehidupan tanpa merangkak-rangkak di hadapan orang lain. Tamuku Islam, kata Anelis dalam bahasa Jawa pada pelayannya. Katakan di belakang sana, jangan sampai tercampur babi. Kemudian dengan cepatnya ia berpaling padaku dan bertanya, mengapa kau masih juga diam saja? Mengagumi rumah ini, kataku. Semua serba indah. Betul-betul kau senang di sini? Tanyanya. Tentu saja aku senang. Kau tadi pucat, kenapa? Keramahannya cukup mempesonakan dan memberanikan. Mengapa? Tidak tahu. Aku kembali bertanya. Mungkin karena tak pernah menyangka akan bisa berhadapan dengan seorang dewi secantik ini. Ia terdiam dan menatap aku dengan mata kejoranya. Aku menyesal telah mengucapkannya. Ragu dan pelan ia, siapa yang kau maksud Dewi itu? Kau, desakku juga ragu. Ia meneleng, air mukanya berubah, matanya membeliak. Aku, kau katakan aku cantik. Aku menjadi berani lagi, menegaskan tanpa tandingan. Mama, pekik Anelis dan menoleh ke pintu belakang. Celaka, pekikku mengimbangi dalam hati saja tentu saja. Gadis itu pergi ke pintu belakang. Dia akan mengadu pada Nyai, anak sinting tak sebanding dengan kecantikannya, dan dia akan mengadu, aku telah berbuat kurang ajar. Memang rumah celaka ini. Tidak, bukan kecelakaan. Kalau terjadi sesuatu, itu hanya akibat dari perbuatanku sendiri. Nyai muncul di pintu. Anelis menggandengnya. Berdua mereka berjalan ke arahku. Jantungku kembali berdebar kencang. Barangkali aku memang telah bersalah. Hukumlah si lancang mulut ini. Asalkan jangan permalukan aku di hadapan Robert Sorhop. Ada apa lagi, An? Kata mama pada Anelis. Apa dia mengajak bertengkar, Nyo? Katanya padaku. Tidak bertengkar, sambar gadis itu. Kemudian mengadu dengan manjanya. Mama, tangannya menunjuk padaku. Coba mama, masa Mingke bilang aku cantik? Nyai menatap aku. Kepalanya agak meneleng. Kemudian memandangi anaknya. Berkata ia dengan suara rendah sambil meletakkan dua belah tangannya pada bahu Anelis. Kan aku sudah sering bilang, kau memang cantik, dan cantik luar biasa. Kau memang cantik, An. Sinyo tidak keliru. Oh mama, Anelis berseru sambil mencubit ibunya. Wajahnya kemerahan dan matanya memandangi aku, berkilau berbinar-binar. Dan terbebaslah aku dari kekhawatiran. Sekarang Nyai duduk di kursi di sampingku, berkata cepat. Karena itu aku senang kau datang, Nyo. Kan nama Sinyo Mingke. Dia tak pernah bergaul wajar seperti anak-anak Indo lain. Dia tidak menjadi Indo, Nyo. Aku bukan Indo, bantah si gadis. Tak mau aku jadi Indo. Aku mau hanya seperti mama. Aku semakin heran. Apa yang hidup dalam keluarga ini? Nah Nyo, kau dengar sendiri. Dia lebih suka jadi pribumi. Mengapa si Nyo diam saja? Tersinggung barangkali.
Kusebut hanya dengan kau dan Sinyo, tanpa gelar. Ah tidak mama, tidak, jawabku gopoh. Kau kelihatan bingung. Siapa pula tidak bingung dalam keadaan seperti ini. Bahkan dia sendiri, Nyai Ontosoro, menampilkan diri di hadapanku seakan seorang yang sudah kenal begitu lama dan baik. Tapi aku lupa siapa. Seorang wanita yang seakan pernah melahirkan aku dan lebih dekat padaku daripada bunda, sekalipun nampak lebih muda. Aku tunggu-tunggu meledaknya kemarahan Nyai karena pujian-pujian tadi. Tapi ia tidak marah. Tepat seperti bunda yang juga tidak pernah marah padaku. Terdengar peringatan pada kupingku, pada kuping batinku. Awas, jangan samakan dia dengan bunda. Dia hanya seorang nyai-nyai, tidak mengenal perkawinan yang sah, melahirkan anak-anak tidak sah, sejenis manusia dengan kadar kesusilaan rendah, menjual kehormatan untuk kehidupan senang dan mewah. Dan tak dapat aku katakan dia bodoh. Bahasa Belandanya cukup fasih, baik dan beradab. Sikapnya pada anaknya halus dan bijaksana, dan terbuka, tidak seperti ibu-ibu pribumi. Tingkah lakunya tak beda dengan wanita Eropa terpelajar. Ia seperti seorang guru dari aliran baru yang bijaksana itu. Beberapa orang guruku yang keranjingan kata modern sering mengedepankan contoh tentang manusia baru di zaman modern ini. Mungkinkah Nyai mereka masukkan ke dalam daftarnya? Itulah An, ia menambahi. Kau tidak punya pergaulan, maunya di dekat mama saja. Sudah besar tapi tetap seperti bocah cilik. Secepat kilat kata-katanya kemudian ditujukan padaku. Nyo, kau biasa memuji-muji gadis? Pertanyaan itu menyambar seperti petir. Melihat gelagat yang baik, aku pun didorong untuk menangkis secara baik pula. Kalau gadis itu memang cantik, kan tidak buruk memujinya, mah. Gadis Eropa atau pribumi, Nyo? Bagaimana gadis pribumi bisa dipuji? Didekati pun sulit, mama. Tentu saja gadis Eropa. Berani Sinyo lakukan itu. Kami diajar untuk secara jujur menyatakan pendapat isi hati. Jadi kau berani memuji-muji kecantikan gadis Eropa di hadapan orangnya sendiri? Ya mama, guruku mengajarkan adab Eropa. Kalau dia kau puji, apa jawabnya? Jawabnya, apa mereka memaki? Tidak mama, tak ada orang yang tidak suka pada pujian, kata guruku. Kalau orang merasa terhina karena dipuji, tandanya orang itu berhati munafik. Lantas, bagaimana jawab gadis Eropa itu? Jawabnya, terima kasih. Begitu mama. Jadi seperti dalam buku-buku itu. Wah, dia membaca buku-buku Eropa. Nyai yang seorang ini. Benar mama, seperti dalam buku-buku cerita. Nah An, jawablah terima kasih. Seperti pada gadis pribumi, Annelies merah tersipu. Ia tetap membisu. Kalau gadis Indo bagaimana Nyo? Tanya Nyai. Kalau mendapat didikan Eropa yang baik, sama saja mama. Kalau tidak, ya kalau tidak, apalagi sedang jengkel barangkali, kadang memaki. Sering Sinyo kena maki. Haha, aku tahu sekarang. Mukaku yang merah. Ia tersenyum berpaling pada anaknya. Kau dengar sendiri itu An. Ayo katakan terima kasihmu. Nanti dulu. Begini Nyo, coba ulangi lagi puji-pujianmu, biar aku ikut dengar. Sekarang aku jadi malu terpental-pental. Manusia apa yang kuhadapi ini? Terasa benar ia pandai menawan dan menggenggam aku ke dalam tangannya. Oh, tidak boleh dengar, tanyanya kemudian melihat pada wajahku. Baiklah, ia pergi menyingkir. Aku dan Annelies mengawasinya sampai ia hilang di balik pintu.
dan berpandang-pandangan kami seperti dua orang bocah yang sama-sama kaget. Aku meledak dalam tawa lepas. Ia menggigit bibir dan melengos. Keluarga macam apa ini? Robert Melema dengan lirikannya yang seram menusuk, Anelis Melema yang kekanak-kanakan, Nyai Ontosoro yang pandai menawan dan menggenggam hati orang, sehingga aku pun kehilangan pertimbangan bahwa ia hanyalah seorang gundik. Bagaimana pula Tuan Herman Melema, pemilik seluruh kekayaan melimpah ini? Mana ayahmu? Tanyaku menyingkiri percakapan sambungan sebelumnya. Anelis mengerutkan kening, kecerahannya hilang. Tak perlu kau tahu. Untuk apa? Sedang aku sendiri tak ada keinginan untuk tahu. Mama pun tidak ingin tahu. Mengapa? Tanyaku.